Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman semua? Semoga selalu sehat dan selalu semangat. Ketemu lagi sama aku, ibu rumah tangga dengan 6 orang anak yang hobinya bersih-bersih rumah. Untuk teman-teman yang sedang membutuhkan semangat baru atau motivasi dalam bersih-bersih rumah, kalian berada di channel yang pas karena ada aku di sini yang selalu memberikan motivasi kepada kalian semua. Dijamin setelah nonton video aku, kalian semua akan kembali bersemangat. Di video kali ini teman-teman, aku mau share kembali bagaimana caranya supaya lemari pas kita buka itu harum mewangi, apalagi di musim hujan seperti ini ya teman-teman. Untuk teman-teman yang lemarinya bau apek, di sini aku mau memberikan solusi, yaitu dengan cara membuat pengharum sendiri. Ini bahan-bahannya murah banget. Yang pertama itu sabun. Aku pilih sabun Harmony. Ini aromanya berbagai rasa ya. Ada yang lemon, kemudian ada yang jeruk, ada juga yang anggur. Pokoknya ini harumnya itu harum buah-buahan. Nah, ini aku pakai 4 dengan varian 2 ya, 2 wanginya itu 2, ada yang jeruk sama lemon. Ini aku pakai cuka dapur. Ini cuka dapurnya aku buka saja ya teman-teman mereknya. Pokoknya merek apa saja boleh kalian pakai. Nah, yang selanjutnya yang kita butuhkan adalah plastik. Ini sebaiknya plastiknya itu yang ada klepnya atasnya gitu ya. Terus parutan keju. Kemudian kita butuh ini hook. Ini untuk menggantungkan nantinya. Jadi gak usah pakai paku karena bisa merusak lemari. Nah, ini pakai ini cukup ditempel saja. Ini udah aman dan kuat juga. Nah, kemudian ini aku pakai tusuk gigi. Selanjutnya kita butuh wadah. Nah, lanjut ke caranya. Ini caranya sangat mudah. Boleh teman-teman pakai parutan keju, boleh juga pakai pisau dicacah gitu. Nah, lebih mudah pakai parutan keju sih. Yang ini warnanya sangat cerah sekali, yaitu harumnya itu harum lemon. Kita parut saja. Lemari itu bisa bau ya teman-teman, karena lemari dan laci biasanya untuk menyimpan baju tentunya harus tertutup supaya tidak ada debu yang masuk. Tapi karena tertutup tadi, akhirnya akan menimbulkan aroma yang bau apek kalau kita buka. Nah, itu setelah diparut semua, itu 2 ya teman-teman. Ini kita gunakan cuka beberapa tetes saja, jangan terlalu banyak. Nanti kalau terlalu banyak, bau sabunnya itu hilang berganti dengan bau asam dari cuka. Nah, kita aduk-aduk saja ya teman-teman. Ini tidak ada takaran tertentu, pokoknya kita kira-kira saja. Seperti ini. Nah, kemudian kita masukkan ke kantong plastik ini. Nah, kalau teman-teman punya wadah yang bekas dari pewangi pakaian juga boleh digunakan. Biasanya kan kita beli kamper. Kampernya itu suka ada saringannya itu. Boleh kita gunakan. Nanti sudah ini plastik, udah kita masukin ke plastik, kemudian dimasukin ke tempat bekas kamper itu tuh bagus. Yang ada jaring-jaringnya itu ya teman-teman. Nah, kita tepuk-tepuk supaya hasilnya itu padat. Agar nanti pas kita tusuk-tusuk pakai tusuk gigi, nanti ini nggak bocor. Nah, seperti ini ya teman-teman. Jadi ini kegunaan tusuk gigi itu untuk membolongi plastik supaya nanti aromanya itu keluar. Karena kalau tidak ada bolong-bolongnya, ini tuh nggak bakalan keluar harumnya. Nah, ini ya nanti supaya bisa digantung gitu. Nah, teman-teman juga bisa misalkan ditaruh di wadah saja. Itu juga nggak apa-apa, cuma takut pada tumpah saja. Tapi kalau misalkan kita taruh di pintu lemari, nah itu tuh bagusnya pakai plastik kayak gini ya. Nah, ini selanjutnya aku pakai lagi yang harum jeruk. Ini lebih harum daripada yang lemon ya. Harumnya itu seger banget. Sebenarnya dari dulu juga aku itu udah sering menggunakan sabun ini untuk pengharum dari
lemari pakaian, tapi waktu itu tidak diparut seperti ini ya teman-teman, tapi batangan. Jadi si sabun batang aku potong-potong, kemudian aku taruhin di bawah pakaian pengganti dari kamper. Tapi ternyata itu tuh baunya kurang lama, tapi kalau pakai cuka ini lumayan agak lama gitu. Jadi fungsi cuka itu sendiri ini untuk mengawetkan si harumnya atau untuk lebih mengeluarkan harumnya. Jadi kan ini harumnya itu harum jeruk sama harum lemon. Jadi pas bercampur dengan asam dari cuka, nah itu baunya itu makin keluar. Nah teman-teman juga bisa menggunakan sabun lain, pokoknya bisa aroma bunga-bungaan kayak gitu. Nah kalau untuk aroma bunga sebaiknya gak usah dicampur dengan cuka, karena cuka itu asam ya. Sebaiknya dicampur saja dengan air mawar untuk membersihkan wajah. Nah ini teman-teman, bajunya aku mulai keluar-luarkan, karena kalau kita mau supaya lemari kita itu selalu bersih dan terawat, tentunya harus selalu dibersihkan. Jadi dibersihkan minimal 1 bulan 1 kali. Membersihkan lemari, jadi lemari juga harus di deep clean ya teman-teman, karena di lemari juga pasti ada debu-debu yang masuk. Ya walaupun tidak terlalu banyak, tapi tetap saja ini di bawah lemarinya itu suka ada debu. Jangan lupa bagian atasnya juga harus kita lap. Nah setelah kita bersihkan, jangan dulu langsung dimasukkan baju ya teman-teman, tapi kita kipas-kipas dulu supaya lebih kering. Nah untuk lemari yang benar-benar bau, biasanya lemari yang masih baru atau lemari yang lembab karena kita naruhnya misalkan terlalu nempel di tembok, biasanya itu akan bau jamur. Nah ini solusinya dengan soda kue ya teman-teman. Kita bisa larutkan soda kue bersama air supaya berbentuk pasta, kemudian nanti disimpan di pojokan lemari, dibiarkan semalaman. Nah setelah itu kita ambil soda kuenya. Setelah itu kita gantungkan kembali baju-baju kita, tapi itu harus dibiarkan dalam waktu yang lama ya teman-teman. Soda kue ini sendiri selain untuk kebersihan, pokoknya sangat berguna untuk kebersihan apapun, mau nyuci piring ataupun nyuci baju. Ini juga bisa untuk menghilangkan bau. Jadi menyimpan soda kue di laci atau di lemari itu tuh dapat membantu menyerap bau-bau yang tersisa di dalam lemari. Nah teman-teman juga bisa menggunakan kapas. Kemudian kapas itu kita kasih parfum. Parfumnya boleh parfum apa saja sesuai selera, tapi yang paling bagus itu parfum yang aromaterapi atau minyak esensial ya teman-teman. Kita taruh di pojokan lemari. Nah itu juga bisa membuat lemari kita menjadi wangi. Nah di sini juga aku mulai membereskan lemari bagian bawah. Tadi yang atas udah beres ya teman-teman. Ini yang bawah seperti biasa aku lap. Itu lapnya cukup pakai lap yang kita basahin air sedikit, kemudian dibiarkan supaya lemarinya itu agak kering, supaya nanti ke bajunya tidak lembab dan juga berjamur. Nah setelah itu kita masukkan kembali baju-bajunya ya teman-teman. Terus kenapa kita harus melakukan bersih-bersih deep clean lemari secara rutin? Karena memang baju itu walaupun sudah dicuci dengan pewangi pakaian, kemudian kita simpan di dalam lemari atau di laci, nah itu tuh sering lama-kelamaan kalau nggak dipakai itu tuh bakalan bau apak ya teman-teman. Itu karena biasanya lemari kitanya itu lembab. Jadi kalau lembab pasti ditumbuhi dengan jamur-jamur. Nah jamur itulah yang bikin bau ya. Nah kalau lemari baju seperti ini biasanya jarang terkena jamur. Tapi kalau lemari yang dari Olimpik, yang terbuat dari serbuk kayu, nah itu tuh rawan banget terkena jamur. Nah aku sendiri punya solusi untuk lemari yang berjamur. Kita lap saja pakai tisu, kemudian tisunya kita kasih hand sanitizer. Hand sanitizer itu bakalan membunuh jamur-jamur yang tumbuh di lemari. Dengan begitu walaupun biasanya kan kalau cuma dilap itu tuh tidak akan
menghilangkan jamur. Hilangnya cuma sementara, besoknya itu akan tumbuh kembali. Tapi kalau kita memakai hand sanitizer, mau disemprot ataupun dioles, itu tuh nggak bakalan balik kembali. Aku sudah membuktikannya ya teman-teman. Tapi tidak di lemari, karena lemari aku ini dari kayu, bukan dari serbuk kayu gitu. Tapi aku kemarin mempraktekannya di meja belajar. Jadi meja belajarnya dari Olimpik. Nah itu kebetulan rapet ke tembok dan akhirnya tumbuhlah jamur. Kemudian kemarin aku lap pakai hand sanitizer dan ternyata hasilnya itu bagus. Sampai sekarang jamurnya itu nggak tumbuh-tumbuh. Manfaat lain dari membersihkan lemari, kita kan kalau membersihkan lemari pasti pintunya itu kita buka. Nah itu tuh sangat bermanfaat sekali untuk pergantian udara yang ada di lemari gitu teman-teman. Jadi lemari jangan selalu tertutup. Jadi sekali-kali kita bukain seperti ini, tapi jangan terlalu lama karena takutnya debu-debu pada masuk. Nah ini juga sangat bermanfaat ya teman-teman, membuka pintu lemarinya biar tidak pengap dan tidak lembab juga. Nah selain untuk membersihkan, deep clean lemari juga untuk merapikan pakaian ya teman-teman. Nah ini supaya lemari kita itu tampak rapi, maka di sini kita harus benar-benar memisahkan atau mengelompokkan baju ya teman-teman, sesuai dengan fungsinya, kemudian sesuai dengan kepemilikannya. Nah kalau aku baju suami sama baju aku pisah, sampai dalaman-dalamannya itu pisah. Baju anak-anak juga aku pisah semuanya, supaya ketika mereka mencari itu bisa mudah ditemukan. Apalagi kita ibu rumah tangga yang selalu banyak kerjaannya ya teman-teman. Kita harus benar-benar teratur menyimpan segala sesuatu. Jangan sampai pas diperlukan itu kita nyari-nyari sampai pusing 7 keliling. Tapi kalau kita sudah tahu tempatnya di mana, kita tinggal ngasih petunjuk ke anak atau ke siapapun, nanti bakal mudah untuk ditemukan. Nah ini lemari aku warnanya putih, itu tuh sangat kotor sekali, banyak noda-noda di sana. Di sini juga aku punya solusinya bagaimana cara membersihkan lemari putih. Nah ini caranya ya teman-teman, dengan menggunakan pasta gigi. Kita oles-oles saja pasta gigi di noda-noda yang ada di lemari, kemudian biarkan beberapa saat. Kemudian kita gosok dengan menekan ya teman-teman. Nanti si kotorannya itu bakalan hilang. Jadi aku itu suka warna putih karena memang warna putih itu terkesannya bikin ruangan makin luas. Selain itu ruangan juga akan terlihat modern ya teman-teman kalau furniturnya itu serba putih. Tapi ya itu kelemahannya itu kalau warna putih itu cepat kotor. Dan kalau lama-kelamaan warna putih itu akan mulai terlihat kusam dan kekuning-kuningan. Jadi kekurangan warna putih yang berbeda dengan warna lain adalah dari faktor kekusaman. Jadi kotornya itu sangat terlihat jelas ya teman-teman. Dan siap-siap saja kalau kita punya furniture yang warna putih, harus rajin ngelap. Seperti ini, harus rajin membersihkan. Pakai pasta gigi ini lumayan ya membantu teman-teman. Jadi pasta giginya kita taruh di atas kapas, kemudian perlahan digosok. Nah kalau nodanya itu masih bandel, tinggal kita biarkan selama 10 menit, kemudian digosok kembali. Nah setelah itu kita lap pakai lap yang dikasih air sedikit saja. Nah setelah lemarinya bersih teman-teman, di sini aku mau pasang hooknya yang nanti mau ditempel di sana, pewangi lemari bikinan sendiri ya, seperti ini. Kita tinggal tempelkan saja. Ini lemari semuanya mau aku kasih. Di ini bajunya suami. Nah di sini juga aku kasih satu. Jadi setiap lemari satu pewangi saja ya. Nanti pas dibuka harumnya itu bakalan
enak banget ya teman-teman, karena ini wangi lemon sama wangi jeruk. Nah ini aku pakai untuk bagian bawah juga. Nah kalau misalkan untuk di laci boleh kita gunakan sabun batangan juga, kita taruh saja tapi di pojokan ya, takutnya kena anak-anak. Terima kasih teman-teman yang sudah nonton video aku dari awal sampai akhir, mudah-mudahan ada manfaat yang bisa diambil. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.